Dan saya juga suka sekali statementnya kita ini dulu-duluan ya. Jadi untuk mengajar anak-anak ini emang mesti dari rumah dan kita yang mengajarkan, jangan sampai anak ini yang tahu duluan baru kita mengajar. Jadi kita emang mesti mengajarkan anak kita terlebih dahulu. Jadi mereka ini siap waktu mereka di sekolah, mereka tahu, oh ini salah, ini nggak benar, jadi pasti lewat, gitu ya. Dan hubungan antara orang tua itu juga sangat penting. Jadi relasi antar orang tua dan anak, kalau itu kuat dan kita mengajarkan terlebih dahulu, ini salah satu, ini adalah cara yang terbaik untuk menjaga anak kita, karena kita mengajarkan kebenaran-kebenaran terlebih dahulu. Betul ya Pak ya? Ya. Ya, terima kasih. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada pertanyaan untuk anak. Ini umur yang bagus nih untuk mengizinkan anak-anak pacaran itu umur berapa? Dan apakah ada cara-cara untuk mengawasi anak-anak pacaran? Oke. Jadi kita perlu menyadari bahwa ketertarikan kepada lawan jenis itu dimulai pada usia remaja. Oke, jadi waktu anak-anak mulai, kalau masih masa SD itu mungkin ya tertarik tapi mungkin cuma sebagian kecil. Tapi masuk masa-masa remaja, pra-remaja itulah waktunya untuk kita tertarik. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang Allah mendesain. Jadi ketertarikan itu bukan karena memang suka, tapi Allah mendesain tubuh itu seperti itu. Nah, jadi sekali lagi di sini butuh yang namanya komunikasi yang sehat antara anak dengan orang tua. Jadi kalau dia bisa punya hubungan yang baik, ya mungkin dia bisa cerita, aku tadi suka loh sama ini. Dia mengungkapkan perasaannya tanpa takut tertolak. Nah itu akan membantu kita. Sehingga jadi sekali lagi ya, membangun relasi dengan anak itu penting sekali. Jadi anak sehingga rasa aman untuk cerita. Lalu orang tua adalah satu sumber kebenaran ketika dia masih kecil ya. Kita harusnya sumber kebenaran itu harus datang dari orang tua. Nah, makanya orang tua perlu rajin gali firman, membaca firman, mengajarkan sehingga anak tahu kebenaran itu datangnya dari siapa. Dan memang itu yang diperintahkan Tuhan kan di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu pada waktu dia tidur, pada waktu dia bangun, pada waktu dia makan bersama, pada waktu dia pergi. Jadi itu momen daily life. Menabur kebenaran. Jadi ini di Kidung Agung 2 itu ada ayatnya gini. Pasal 2. Ya, pasal 2 ayat 7. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Maksudnya ada momen-momennya kita bilang ke anak-anak gitu loh. Maksudnya ada momennya kamu jangan membangkitkan gitu loh. Hal-hal yang seperti itu membangkitkan satu lust atau apa karena tekanan dari lingkungan. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau membangun satu hubungan sebagai teman saja, kamu bisa lebih aman dan netral melihat siapa dia. Karena membangun hubungan pacaran yang jauh lebih spesifik adalah untuk menikah. Yeah. Dan kalau misalnya sekarang dia masih gamers, kamu nggak akan menikah dengan seorang yang tiap hari cuma isinya nggak jelas dia mau ngapain gitu. Kalau kamu waktu masuk ke masa kuliah atau SMA kelas 3 atau masuk ke kuliah, kamu sudah tahu dia mau kemana, dia akan jadi apa. Karena sebagai seorang penolong ataupun sebagai seorang kepala rumah tangga, kamu tahu mau dibawa kemana keluarga kamu. Tapi kan pertanyaan orang-orang kan, just have, ya for fun lah gitu loh. Ini for fun aja gitu loh. Nah, sedangkan for fun itu dulu kita sebutnya HTS ya, hubungan tanpa status gitu ya. Nah, teman tapi dekat dan sebagainya gitu. Nah, ini sebenarnya membangun satu spirit bahwa kita putus sambung nggak apa-apa gitu loh. Kalau gue udah nggak demen malu ya gue tinggalin aja. Nah, begitu nanti masuk pernikahan, spirit yang seperti ini akan gampang sekali kalau dia terus membangun HTS sebelum-sebelumnya gitu loh. Begitu kagak cocok gitu, udahlah pisah rumah aja deh, cerai aja deh kalau kayak gitu sendiri-sendiri. Nah ini yang sebenarnya yang dibangun oleh orang-orang seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa memulai pembicaraan yang ringan dengan anak-anak kita gitu ya biar aja sendiri tuh nggak apa-apa. Nah di dalam buku Passport to Purity itu ada tentang hal itu. Dia kasih ilustrasinya seperti ini loh. Kalau kamu punya gretan tahu ya, korek api, yang zaman dulu itu yang ada pentulnya. Kalau masukin dia ke dalam air, maka dia tidak akan bisa menyala sekalipun kamu
gesek-gesek di dalamnya gitu loh, nggak akan dia gitu. Nah, tapi begitu kamu dia ada di luar, ya maka kamu gesek dia masih bisa kalau misalnya dia sudah kering. Dan kalau misalnya dia sudah digesek begitu, nyala, nggak mungkin bisa nyala lagi. Nah, itu gambaran apa? Air itu adalah gambaran dari satu hadirat Tuhan, satu firman, satu kehidupan di dalam Kristus. Ya, kamu harus ada di situ sehingga kamu tidak terpengaruh dengan dinyalakan api birahinya gitu loh. Nah, tapi orang-orang sudah menyalakan hal tersebut, ya bahkan hubungan seks di luar nikah, ya waktu masa-masa remaja, dia tidak akan mungkin bisa balik lagi ke sana. Ya, ke dalam masa-masa dia masih pure. Ya, tapi akan dibawahi kepada, emang buat apa pure? Apa gunanya? Oh, jelas berguna sekali. Sangat berguna. Karena kamu akan memahami seperti apa kamu mempersembahkan sesuatu yang tidak bercacat celah itu kepada Kristus tuh, kamu bisa memahami hal tersebut. Ya, itu tuh banyak sekali pembicaraan itu banyak sekali kalau di dalam Passport to Purity. Jadi satu hal juga adalah bagaimana melengkapi anak itu bisa stand alone. Karena nilai yang akan dia bawa, yang kita ajarkan itu berbeda dengan dunia. Bahkan mungkin dalam lingkungan orang-orang dekat kita, mungkin bisa berbeda. Nah, pressure itu begitu kuat ya. Contoh misalnya pacaran. Kamu mah cupu. Intinya kalau kamu tuh kayak nggak terlalu naif lah kira-kira. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pressure. Kalau dia nggak tahan, ya akhirnya ya ikut teman-temannya gitu loh. Tapi kalau dia punya relasi yang baik dengan orang tuanya, dia bisa terbuka, lalu dari kecil dia sudah punya satu prinsip tentang maintain the purity, karena seks itu adalah dipersiapkan untuk pernikahan. Nah, knowledge seperti itu yang tidak ada di dalam dunia, itulah yang menjadi tugas kita untuk mengajarkannya. Nah, kalau misalnya memang sudah sampai pacaran, ya kita duduk sama-sama, kita evaluasi. Jadi, sekali lagi relasi penting, lalu kita juga jangan terlalu mudah marah terhadap anak, sehingga intimidasi. Tapi kita membuka komunikasi yang bisa terbuka gitu. Jadi memang nilai-nilai orang tua perlu dibenerin dulu gitu loh. Kalau misalnya orang tuanya oke buat pacaran, agak sulit juga untuk mengajarkan pada anak bahwa itu nggak boleh. Ya karena ada beberapa orang tua dari teman-teman anak-anak kita juga ya, orang tuanya oke gitu. Nggak apa-apa, justru bagus pacaran dari muda supaya nggak ketipu nanti katanya waktu udah pacaran beneran katanya gitu. Jadi mereka punya standing sendiri gitu loh. Nah, jadi usia, kalau ditanya kapan usia yang tepat untuk pacaran, sebetulnya yang pada waktu masih muda itu kita bangun sebanyak mungkin orang, network dengan sebanyak mungkin orang, lalu kita coba evaluasi gitu loh. Ini orang, anak-anak ini seperti apa kedewasaannya dan sebagainya. Kita discuss gitu loh. Nah, waktu anak-anak masuk masa kuliah, menurut saya itulah waktunya untuk mulai selektif, mulai berpikir. Karena begitu lewat masa kuliah, biasanya kita, terutama perempuan ya, mungkin opportunity untuk mengenal laki-laki ya mungkin di tempat kerja atau di gereja. Makanya ketemu di tempat kerja atau terutama di gereja itu penting juga untuk kita nurture dengan baik tentang masalah prinsip-prinsip seperti ini. Jadi, kalau bagi saya pribadi, mungkin usia university itu masa untuk kita mulai, istilah saya itu adalah mulai ngumpulin jeruk di dalam keranjang gitu ya. Intinya, kita mulai punya teman-teman yang selektif, yang kita mungkin akan menjadi potensial partner hidup kita. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang mungkin very general. Nah, pertanyaannya buat anak cowok biasa nih mimpi basah umur berapa? Sekitar umur berapa? Ini pertanyaannya itu. Saya sendiri juga nggak ingat kapan ya, tapi mungkin SD kali ya. Karena gini, setiap orang itu, anak sekarang menurut saya lebih cepat matangnya ya, mungkin karena makanan, mungkin karena hal-hal yang lain, dan itu juga mungkin karena media ya, karena mimpi basah itu juga akan dipengaruhi terhadap apa yang ada dalam pikiran seseorang gitu loh. Jadi ya itu kan memang diciptakan oleh Tuhan ya, mekanisme bagaimana lewat mata masuk dalam pikiran lalu menimbulkan birahi lalu mulai merangsang alat kelamin dan sebagainya, itu kan mekanisme yang Allah ciptakan.
Nah, jadi kalau sering terekspos masalah pornografi dan sebagainya, mungkin as early as dia mengenal itu lalu dia terangsang, ya itu gampang sekali untuk mimpi basah. Tapi kalau begitu polos, mungkin ya naturally, karena itu memang tubuh itu menciptakan mekanisme untuk dia mengeluarkan sperm gitu ya. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Umur berapa yang paling bagus, ya, yang paling cocok untuk kita memulai menjelaskan soal seks buat anak-anak kita? Oke. Ini menarik. Ini kan ada pertanyaan follow up questionnya karena satu saudara ini punya anak 2, cowok dan cewek, dan dia juga pengen tahu umur berapa sebaiknya nih anak yang cowok dan cewek ini tuh mulai dipisah kamar. Ini kebetulan anaknya 6 tahun sama 4 tahun. Itu akan berkaitan dengan mandi bersama segala ya biasanya. Atau kayak misalnya kayak mandi bersama aja ada beberapa perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang di bawah 3 tahun masih oke, karena anak itu masih belum terlalu sadar akan dunia sekelilingnya gitu. Tapi di atas 3 tahun jangan. Ada yang bilang oh dari lahir aja saya nggak pernah gitu kasih lihat dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi mungkin paling tua itu di atas 3 tahun itu udah tidak mandi bersama. Ya kenapa? Karena itu tadi alasannya. Nah juga berarti di atas 3 tahun itu mereka sudah boleh dipisah kamarnya, gitu. Karena mereka mungkin tidurnya sembarangan atau gimana gitu ya. Itu mungkin perlu dipertimbangkan gitu. Ya intinya sedini mungkin lah. Jadi mengajar seks itu kan bertahap ya. Misalnya kalau paling early itu bicara tentang penyebutan alat kelamin. Itu aja itu sudah mengajarkan tentang seks, bahwa koko sama dede itu beda. Boy and girl is different. Nah, sedangkan sekarang kan ada boy, girl sama non-boy, non-girl gitu kan. Itu kan di LGBT kan dibawanya ke arah sana. Nah, sehingga sexual identity itu penting. Kamu ini laki-laki loh. Kamu ini perempuan. Nah, Tuhan menciptakan seperti itu. Nah, lalu kemudian ya curiosity-nya tadi itu mulai dibangun bukan dengan apa yang dia dapat dari lingkungan, tapi justru apa yang kita ajarkan lewat firman Tuhan. Itu makanya tadi prinsip as early as possible itu, kebenaran pertama yang masuk dalam pikiran itu akan ditangkap sebagai kebenaran seumur hidup, itu penting. Jadi kalau ditanya kapan, ya sedini mungkin. Cuman penjelasannya ya bertahap. Jadi mengajarkan seks bukan yang kita pikirkan seks hubungan antara suami istri, itu bukan. Tapi bahkan menyebut alat kelamin dengan proper name itu adalah sex education gitu. Oke, ini ada follow up question karena kita lagi ngomongin soal menjelaskan seks ya ke anak-anak. Ini ada follow up question, kalau grandparents kayak opa, oma, apakah mereka ada peranan juga untuk menjelaskan seks ke anak atau cucu? Cucunya berarti, ke cucunya, sorry. Jadi sebetulnya tanggung jawab mendidik itu bukan kepada orang lain selain orang tua. Harusnya seperti itu ya. Tapi ya kalau memang orang tua atau opa, omanya itu sesuatu yang kita hormati dan dia punya pengetahuan yang baik tentang bagaimana mendidik, saya rasa itu sebagai suplemen. Saya tetap percaya bahwa Tuhan menitipkan anak itu kepada orang tuanya. Bukan kita tidak menghormati opa, oma, bukan. Tapi karena ini bicara tanggung jawab kepada Tuhan, bahwa anak itu dititipkan di dalam keluarga kepada orang tua, terutama ayah. Jadi kembali lagi kalau yang bicara tentang Ulangan pasal 6 itu, waktu Tuhan bicara itu adalah kepada ayah secara spesifik, karena dia adalah imam, nabi, dan raja dalam keluarganya yang harus menanamkan menilai-nilai dan kebenaran di dalam keluarganya. Lagi pula nilai-nilai levelnya opa-oma itu udah beda ya sama anak-anak sekarang gitu loh. Ya kayak misalnya mungkin anak-anak kami waktu mereka masih kecil ya, usia 7-8 tahun itu
itu masih oke gitu ya, bahkan tidur bareng ya untuk yang laki-laki dan perempuan gitu, karena benar-benar pure nggak ada apapun gitu. Kita juga di rumah juga media tuh sangat minim gitu loh. Tapi kalau misalnya sekarang ya, bahkan usia yang lebih dini lagi, mereka sebaiknya jangan tidur bareng gitu loh, laki-laki dengan perempuan, karena sudah sangat diekspos baik dari sekolah maupun dari media-media yang ada di genggaman tangan mereka gitu. Ya jadinya udah beda, mungkin levelnya kayak grandparents kita, nggak apa-apa biar aja dia gitu kan, pelok-pelokan biar aja dia mandi bareng apa segala macam, masih oke gitu buat mereka, karena benar-benar anak-anak biar gitu pemikirannya. Dan kalaupun misalnya memang orang opa oma sempat memberikan pengajaran, kita justru gimana menurut Papa opa oma tentang topik yang sedang dibahas. Jadi akhirnya menjadi bahan diskusi. Jadi kita sendiri juga tahu, oh dia tangkapnya pelajaran ini dalam pandangan opa omanya seperti ini. Nah kita sebagai orang tuanya yang harusnya mendalami firman Tuhan, ya kita tinggal menekankan, itu opa betul nih, gini. Atau, oh kebenaran firman Tuhan, yuk kita lihat seperti ini. Yang sejauh yang kita tahu tentang firman Tuhan. Ini ada pertanyaan about ciuman, about kissing. Kalau mereka lagi pacaran, ibu orang-orang yang lagi pacaran, berciuman itu boleh apa tidak? Oke, jadi saya biasanya pakai general rule-nya begini. Sesuatu yang kita lakukan terhadap lawan jenis itu ukurannya adalah menikah dan tidak menikah gitu. Nah, orang yang tidak menikah itu bisa pacar kita, bisa teman kita, bisa saudara kita. Harusnya rule yang sama kita terapkan kepada orang yang belum menikah. Nah, pertanyaannya, kalau kamu bisa nggak cium kakak kamu? Kamu bisa cium orang lain yang selain atau mungkin sahabat kamu lawan jenis. Nah, kalau itu tidak, harusnya kita juga tidak lakukan itu kepada pasangan kita atau pacar kita. Jadi, starting point-nya adalah membedakan antara dua kategori orang yang menikah menjadi pasangan kita, entah istri kita atau suami kita, dan yang kedua, saudara seiman. Nah, gitu. Memperlakukannya, konsepnya seperti itu. Nah, cuman masalah ini kan tergantung standar orang tua atau mungkin standar nilai-nilai. Nah, dari sisi yang lain adalah sebetulnya Tuhan menciptakan yang namanya ciuman, rabaan, dan sebagainya, itu ujungnya adalah melakukan hubungan seks. Nah, sedangkan itu semua di-reserve untuk pernikahan. Tuhan tidak menciptakan itu untuk diumbar. Tapi karena manusia masuk dalam stage kedua fall, manusia jatuh di dalam dosa, apa yang diciptakan Tuhan itu sebetulnya mulia, kudus, dan baik, dan sangat baik, tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, dibawa dalam konteks untuk memuaskan diri sendiri. Nah, jadi harus kita kembalikan lagi. Karena kalau kita misalnya mulai dari raba kepala, mungkin raba bagian tubuh, ciuman, terus itu meraba mungkin bagian dada, bagian bawah, dan akhirnya tidak bisa tahan, akhirnya melakukan hubungan seks. Karena itu memang secara urutan itu diciptakan Tuhan untuk melakukan hubungan seks antara suami istri. Jadi jangan memulai sesuatu kalau kita nggak bisa ngerem. Karena mulai dengan ciuman, akhirnya setiap kali kita ketemu ciuman, akhirnya pasti ke tempat yang lain. Karena orang itu kan tidak puas kepada satu poin, dia akan terus lebih sampai akhirnya hubungan seks. Saya ada satu cerita ya yang itu juga saya ambil dari materi yang tadi itu. Ada seorang putri yang ingin mencari pasangan hidup gitu loh. Bukan pasangan hidup. Putri yang mencari, ya oke lah, mencari pasangan hidup. Kemudian dilakukan sayembara, ya. Kemudian terpilihlah akhirnya 3 orang yang pandai menyetir kereta kuda, ya. Ini salah satu syaratnya itu. Nah, kemudian dia tanya pada yang pertama, seberapa hebatnya kamu bisa membawa saya dengan aman di dalam kereta kuda yang kamu setirin, katanya. Kemudian si orang ini, pria yang pertama bilang, oh saya tuh hebat sekali Putri, katanya. Saya tuh luar biasa bisa dipercaya.
saya akan bawa ya kereta itu bisa sampai kalau lewat tebing ya, tebing yang berjurang itu, kereta putri bisa sampai lewat di atas jurang, kemudian masih bisa selamat. Saya bawa lagi ke dalam jalan yang baik gitu loh, dibilang gitu. Wow, wah, fantastik kata si putri ya. Kemudian yang kedua datang lagi, yang kalau kamu gimana? Kalau saya bisa sampai bawa kereta itu bisa sampai 2 cm atau pas 1 cm di pinggir jurang, dan itu masih bisa saya bawa ke tempat yang baik. Ya, saya ahli sekali untuk menyetir kereta kuda katanya. Ya, wah, luar biasa kamu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kamu gimana katanya? Yang pria ini bilang, kalau saya nyetir kereta kedua di dalamnya ada putri, ya, saya tidak akan dekat-dekat dengan jurang putri. Saya akan bawa putri di dalam jalan yang jauh-jauh dari jurang supaya tidak ada resiko untuk Tuan Putri jatuh ke dalam jurang tersebut, katanya gitu. Kira-kira kalau kita sebagai mertua, kita mau pilih yang mana? Atau kita sebagai Tuan Putri yang sedang memilih orang yang bertanggung jawab, kira-kira kita memilih yang mana dari 3? Jawabannya kalau saya bilang ke anak saya, dia bilang, ya jelas lah yang ketiga, aku nggak mau lah deket-deket, tahu-tahu slip aja, aku mati lah ke dalam jurang, dia mau bisa lompat, gitu ya. Nah, itu benar banget dia bilang ya. Ya kamu harus menjauhi ya resiko-resiko yang sangat kritis seperti itu gitu loh. Jangan mau diajak dekat-dekat gitu. Oke, terima kasih. Nah ini pertanyaan terakhir, ya. Jadi ini ada satu keluarga yang papanya ini suka bantuin mandi dengan anaknya perempuan. Anak perempuan ini masih kecil. Masih umur 4 tahun. Nah, ini kira-kira bagaimana? Kapan baiknya stop? Apakah itu baik atau lebih baik stop? Jadi, hubungan antara orang tua dengan anak yang beda seks itu memang kita juga perlu peka ya. Jadi, untuk anak-anak kecil itu kadang kesentuh bagian area privat itu dia menikmati kenyamanan. Entah mungkin kesentuh meja, kesentuh tangan, dan sebagainya. Nah itu yang tadi dibilang bahwa bisa menimbulkan satu kenikmatan. Nah, kalau memang kita merasa bahwa, karena gini, ketika anak masih kecil kan pasti kita cebokin dia ya. Kalau dia mungkin pas berak atau pas pipis dan sebagainya. Nah, kalau memang itu kita rasa bisa menimbulkan sensitivitas dan anak itu bisa menikmati, lebih baik kita nggak lakukan. Tapi kalau nggak lakukan berarti tidak bersih. Nah, lebih baik yang satu jenis, antara anak perempuan dengan mamanya, sehingga sekaligus dia bisa menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan alat kelamin, dan kemudian ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk nanti kamu bisa melahirkan dan sebagainya gitu. Jadi memang isunya itu ada papanya itu kan, papanya ini. Sebenarnya papanya boleh-boleh aja, atau kerabatnya yang kayak opa, oma gitu ya, dengan alasan kebersihan, ya kan, dengan alasan kebersihan atau kesehatan gitu kan. Kalau misalnya arahnya ke situ. Makanya anak-anak sejak kecil dia diajarkan untuk cebok sendiri, mandi sendiri. Mungkin kelas TK sudah mulai bisa mandi sendiri dengan orang tuanya, baik saya atau suami saya yang nyiramin bagian-bagian yang dia harus gosokin gitu loh. Nah, juga untuk ceboknya juga diajarin gitu kan. Nah, ceboknya kalau misalnya yang wanita seperti apa, kalau masukin kemana jarinya, itu diajarin ya, kayak kita cebok aja gitu loh. Seperti apa waktu kita mandi dibersihkan. Nah, kita mengajarkannya sambil kita lihat seperti apa gitu. Mungkin hanya menyiramkan saja. Karena apa? Tuhan menciptakan ya, itu ada area-area yang sensitif dan nikmat. Itu sejak kecil tuh manusia itu sudah merasakannya, orang itu sudah merasakan. Kayak wanita di bagian klitoris, yang pria di bagian ujung penisnya. Itu memang Tuhan menciptakan seperti itu, dengan tujuan akhirnya muaranya nanti untuk hubungan seks ya, karena ada momen-momennya kita lagi nggak mood, kita nggak ngapain, dan hubungan seks kadang-kadang rasanya kayak sakit lah, gue juga sebel sama dia dan sebagainya gitu dengan suami istri ya. Tapi dengan ada bagian-bagian yang nikmat dan ada kadang bahkan orgasme dan sebagainya, ya itu akan menjadi menarik. Nah, kalau ini sudah diumbar sebelumnya,
ya itu yang bukan tujuan Tuhan seperti itu, sehingga ada solo seks, ada seks di luar nikah dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan pengetahuan kita seperti ini, kita mengerti bahwa alat itu, fungsi itu memang Tuhan berikan untuk satu tujuan tertentu dan tidak disalahgunakan. Untuk bagaimana kita menyampaikannya, ya kita tadi statement saya singkat saja, ya tidak untuk di luar kesehatan dan kebersihan, ya, dan tidak boleh dipegang-pegang jadinya. Jadi kalau misalnya bilangnya just for fun karena itu daerah enak, benar daerah enak, tapi not just for fun, gitu loh. Nah nanti kamu bisa just for fun untuk suami kamu atau istri kamu boleh-boleh aja. Which is kalau sekarang kita melayani pernikahan, itu mereka tidak mau melakukannya, coba tuh. Gimana rasanya? Tuhan mungkin ngamuk kali ya, gimana sih lu pada gitu loh. udah menikah nggak mau hubungan seks gitu loh. Nah, jadi dengan pengetahuan seperti ini, maka kita menjaga anak-anak tersebut ya jangan lakukan hal itu, jangan dipegang-pegang. Ya akibatnya nanti malah gesek-gesek luka dan sebagainya gitu loh. Jadi pertama kita sebagai orang tua kita harus punya confidence bahwa Tuhan itu yang menciptakan semuanya itu baik. Jadi kita jangan ragu untuk menyampaikan, dan kedua sedini mungkin. Dan apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kita tangkap pertama, apa yang ditangkap pertama untuk anak-anak itu akan menjadi kebenaran seumur hidupnya. Jadi itu investasi kita untuk generation, the next generation. Itu kira-kira soal jadi teruslah membawa suasana Kristus ya di dalam rumah kita ya, hidup di dalam hidup yang berpusatkan pada Kristus ya, karena nanti kita nggak tahu zaman ini mau dibawa kemana dan apa yang terjadi ya, tapi ketika mereka hidup di dalam Kristus, mereka benar-benar bersama dengan Kristus ya, tidak bersama dengan kita, kadang-kadang ada momennya itu, maka mereka bisa mengambil keputusan dan tetap berada di dalam proteksinya Tuhan ya. Jadi saya percaya ya, sekalipun mereka punya kemudian berteman dengan orang-orang yang gay atau yang lesbian segala macam, mereka tidak mau untuk ikut situ karena mereka menerima orangnya, tapi mereka tidak mau bersatu dalam dosanya, gitu loh. Karena hal-hal tersebut saya kira penting ya dalam membangun kehidupan dalam Kristus dengan anak-anak kita. Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi dan Ibu Berlin untuk semua yang sudah diajarkan, sangat memberkati dan luar biasa, dan jangan kapok, nanti kami meminta tolong lagi untuk mengisi dengan topik-topik yang lain, Pak Budi dan Ibu Berlin ya. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu. Biarlah apa yang sudah disampaikan kita boleh renung-renungkan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mulai mempraktekkan sehingga anak-anak kita mendapatkan pengetahuan yang benar langsung dari sumber yang benar, yaitu ayah dan ibunya ya.